Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullah. bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan pemuda Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi? Apakah cukup hanya dengan membentengi diri dan mempertebal keimanan? Melihat dunia, sekiranya kita berusaha untuk dakwah melalui media sosial dan menebar kebaikan, apakah kita akan dicap ria Ustadz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat pemuda Islam di era globalisasi dan modernisasi informasi, terus apa lagi? Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika menjalani hidup? Kita semuanya sedang berjuang. Anda sedang melakukan sebuah perjalanan jauh untuk pulang selamanya menghadap Allah. Dan Allah berikan kita modal berupa apa? Apa modal hidup kita, Pak? Umur, waktu. Dan Allah menyatakan bahwa banyak orang yang rugi gara-gara waktu. Maka sumpah Allah sebelum menyatakan manusia itu rugi, Allah bersumpah menyebut apa? Wal asr, demi waktu. Karena manusia yang diberi modal oleh Allah ada 3 kemungkinan. Dia diberi modal dan pulang bawa untung. Ada yang diberi modal, pulang modalnya habis, nggak dapat apa-apa. Dan ada yang diberi modal, pulang bawa utang. Anda yang mana? Semoga tidak yang ketiga ya. Sudah diberi modal, pulang bawa utang. Modal itu apa? Umur, waktu. Pulang, kita akan pulang kepada Allah untuk selamanya, mati. Bawa utang gimana, Pak? Menghadap Allah bawa dosa. Amal yang dia miliki tidak bisa membuat dia jadi naik derajatnya, tapi justru dia semakin berdosa. Terus kita yang harus kita lakukan gimana? Perjuangkan bagaimana caranya agar Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa untung. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau Anda bertanya tentang tipsnya, selalu nempel dengan majelis ilmu. Di majelis ilmu kita nambah iman. Sehingga dengan mendengarkan Al-Quran dan hadis, iman naik. Makanya sahabat Mu'ad bin Jabal kalau ngajak orang untuk pengajian, beliau mengatakan gimana? Haya nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman. Karena datang di majelis ilmu itu ngecas iman. Yang kedua, selalu tempel teman yang baik. Orang bisa jadi jahat karena komunitas. Sebab yang namanya teman itu bisa nyeret. Ada pepatah yang mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa nyeret. Ya, ada sebagian orang yang gara-gara komunitasnya nggak baik, berubah dia, oleng. Oleng, kenapa? Karena pengaruh komunitasnya. Sebaliknya ada yang karena komunitas baik dia berubah jadi baik. Maka jangan sampai Anda punya teman yang merugikan diri Anda. Ngundang teman yang jahat sama dengan ngundang setan. Buat apa dirawati? Tinggalkan. Dan terutama, mohon maaf ya, agama itu utama. Jangan sampai, bolehlah bertetangga dengan beda agama, tapi membangun kedekatan dengan beda agama bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kedekatan itu terjadi ketika kapan? Teman curhat, menceritakan masalahnya, tempat bertanya, berbagi, itu kedekatan. Karena itu, kalaupun Anda butuh untuk curhat, teman berbagi, masalah dan seterusnya, jangan salah pilih orang. Terkadang ketika dia salah pilih orang, saran yang diberikan bukan solusi, tapi polusi bagi hidupnya. Ada orang yang, ini saya dapat cerita ya dari salah satu jamaah, Pak,
Ada orang dia bermimpi, Pak. Dia muslim, bermimpi, dalam mimpinya ketemu Yesus. Ketemu wajah. Ya seperti yang digambarkan seperti Yesus. Terus dia bingung, saya harus tanya kepada siapa takwil mimpi ini. Ciloko nih, tanya ke pastor. Ya sudah, wassalam. Berubah agama dia. Dah. Maka dia disesatkan oleh setan melalui mimpi. Kemudian disesatkan yang kedua oleh temannya setan. Akhirnya dia meninggalkan agama Islam dan pindah ke agama yang lain. Subhanallah. Itulah pengaruh buruk dari teman. Walaupun cuma sesaat, pertemuannya nggak lama. Tapi dia jadikan si tokoh ini teman untuk curhat. Minta saran. Bahaya. Makanya kalau Anda punya seperti ini, cari teman yang baik ketika minta saran. Wallahu a'lam.